Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Intan Intartibus Pasaruni. Di sini saya akan menyampaikan materi Mikrotik MTCNA. Ini merupakan kontak pembelajaran terkait administrasi jaringan menggunakan Mikrotik. Tentu saja kita semua mengetahui bahwa Mikrotik merupakan salah satu vendor networking jaringan yang sudah terkenal ya, dan banyak digunakan saat ini. Artinya, bagi kalian yang ingin menjadi network jaringan yang kompeten, maka Mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai. Jika kita ketikkan di sini Mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Kemudian, jika kalian lihat di image, Mikrotik menyediakan fitur-fitur dan fungsionalitas yang dapat mengontrol dan mengatur lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi manajemen perangkat jaringan. Dengan Mikrotik, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, untuk MTCNA sendiri akan membahas berbagai materi seperti network, continental, fisik Mikrotik, hingga konfigurasi administrasi jaringan menggunakan router OS. Jadi nantinya membahas berbagai materi-materi yang terdapat di MTCNA yang dilengkapi dengan konsep dan konfigurasi lab. Ketika kita menggunakan lab konfigurasi, maka yang akan kita gunakan ke depannya yaitu simulasi Pinet Lab. Teman-teman, jadi pastikan kalian sudah mengetahui bagaimana cara menambahkan perangkat simulasi Pinet Lab dengan varian vendor-vendor baik perangkat Cisco, Mikrotik, Linux server, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya saya akan bahas apa itu Mikrotik. Nah, Mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan. Teman-teman ya, jadi vendor itu semacam penyedia atau pihak yang menyediakan layanan barang atau jasa. Jadi, Mikrotik itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada alat jaringan seperti wireless, access point, switch, ataupun router, dan lain-lain. Nah, Mikrotik itu sendiri, dia dapat dibentuk seperti software dan hardware. Nah, untuk softwarenya itu berbentuk OS, operating system atau sistem operasi, atau OS ini biasa kita sebut dengan router OS atau RO. Nah, kemudian untuk bentuk hardwarenya, dia bisa berbentuk perangkat keras, seperti biasanya disebut dengan router board, atau bisa disingkat dengan RB, seperti contohnya itu Tel Switch atau router board 941 dan lainnya. Mikrotik sendiri, dia pertama didirikan di Riga, Latvia, Eropa Utara. Kemudian untuk moto Mikrotik itu kita kenal dengan istilah routing the world. Nah, istilah ini memiliki makna ingin menghubungkan dunia ini di dunia nih. Kemudian untuk website resmi Mikrotiknya ada di mikrotik.com. Nah, teman-teman bisa ketikkan saja mikrotik.com ya. Nah, ini adalah website resmi dari Mikrotiknya nih. Bisa kalian lihat aja. Kemudian, Mikrotik ini dia didirikan oleh John Riley dan Ernest Ristins pada tahun 1996. Nah, ini berarti sudah cukup lama ya teman-teman. Nah, untuk perkumpulan Mikrotik itu sendiri,
kita mengenalnya dengan nama Mikrotik User Meeting atau kalau disingkat itu MUM. Nah, kalau teman-teman ingin melihat perkumpulan ini, terdapat di sini ya teman-teman, mummikrotik.com. Jadi MUM ini semacam perkumpulan atau workshop atau konferensi dari orang-orang mikrotik nih, yang tujuannya untuk mengenalkan mikrotik kepada masyarakat umum. Nah, ini saya coba untuk membuka MUM mikrotiknya ya. MUM mikrotik.com. Nah, jadi ini website ini kita bisa mencari informasi tentang MUM nih, seperti kapan workshop terakhir kalinya nih, bisa lihat di foto galeri. Nah, jadi nanti terlihat semua. Ini foto galerinya terakhir itu pada tahun 2020 ya teman-teman. Nah, terdapat juga Wikipedia-nya Mikrotik. Kita bisa ketikkan wiki mikrotik.com. Kalian bisa mencari aja, lihat di sini. Kemudian ini itu untuk ini bisa dilihat juga. Ini bisa dilihat-lihat aja. Kemudian ada juga forum mikrotik untuk kita bisa tanya-tanya mengenai mikrotik. Itu dapat diketik saja forum.mikrotik.com. Kalian bisa bertanya tentang konfigurasi. Kalian bisa bertanya di forummikrotik.com ya, atau bisa bertanya apa saja di sini. Tujuan pembelajarannya yaitu mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan Mikrotik Router OS. Kemudian mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, main-main, dan troubleshoot dasar pada Mikrotik Router OS. Kemudian yang terakhir, harapan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Access. Kita lanjut untuk timeline Mikrotik. Jadi Mikrotik pertama didirikan itu pada tahun 1996. Jadi ini udah cukup lama ya. Nah, kemudian pada tahun 1997 pertama kali Mikrotik yang berbasis software atau router OS. Dan ini dulu diinstalnya itu di PC ya teman-teman. Kemudian di 2002 itu perangkap router board pertama atau perangkap keras yang ditemukan nih. Pada tahun 2006, MUM atau perkumpulan tadi yang saya bahas di awal itu pertama di Pargo/Republik. Kemudian pada 2015 MUM terbesar di Indonesia yang sekitar 2.500 lebih ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas program sertifikasi Mikrotik ya teman-teman. Mikrotik itu terdapat pembelajaran yang berstruktur, di mana terdapat sertifikat di setiap jenjangnya ya teman-teman. Nah, untuk kita yang awal mula atau baru belajar Mikrotik, kita bisa mengambil program yang MTCNA, di mana program Mikrotik MTCNA ini membahas tentang apa saja di dalam Mikrotik seperti fitur-fitur, tapi secara umum. Nah, jika kita sudah mengetahui program MTCNA dan sudah menentukan kita ingin fokus kemana, misal ingin fokus ke
CRE. Tetapi jika baru atau awalan itu harus mengambil dulu yang MTCNA. Seperti yang saya tuliskan kan, sertifikasi berjenjang jika belum lulus MTCNA, maka kita belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya. Nah, di sini berarti terdapat beberapa kelas di mikrotik. Dan dengan kelas-kelas ini kita bisa mendapatkan sertifikasi dari mikrotiknya sendiri ya teman-teman. Nah, masa berlaku sertifikatnya itu selama 3 tahun ya teman-teman. Dan setelah itu bisa diperpanjang dengan ujian lagi. Jadi, misal teman-teman sudah pernah mengambil yang MTCNA dan kalian juga sudah mengikuti program sertifikasinya, itu sudah berlaku selama 3 tahun. Nah, maka kalian harus mengikuti ujiannya kembali untuk mendapatkan sertifikasinya kembali. Nah, di sini kita bisa melihat secara singkat mengenai Mikrotik Certifier Training. Kita bisa melihat di www.mikrotik.com/training/about. Nah, disinilah kita bisa melihat mengenai sertifikasi mikrotiknya. Tapi kembali lagi ke awal mula, kita harus mengambil dulu yang program MTCNA. Baru jika kita sudah mengetahui apa selanjutnya yang akan kita pelajari, kemudian bisa lanjut ke kelas-kelas sesuai dengan fokus kalian. Misal, jika kalian ingin fokus di routing, kalian bisa mengambil di MTCRE, di mana MTCRE ini membahas tentang status routing, dynamic routing, ISP, PVN, point-to-point, dan lain-lain. Nah, jika sudah mendapat insight dari MTCRE, kalian ingin lanjut ke program atau kelas lainnya, teman-teman bisa melihat kelas yang lain. Misal, jika ingin fokus di bagian security, kalian bisa mengambil Mikrotik MTCSE, atau kita bisa lihat kepanjangannya di sini ya teman-teman. Kemudian juga terdapat MTCIP V6E, di mana kita akan lebih fokus di IP6V. V6 ya, maaf. Di Mikrotik MTCUME fokus pada manajemen user. Kemudian di MTCEWE ini akan lebih fokus belajar wireless atau wireless yang di indoor seperti di hotel atau bandara. Nah, jika ingin outdoornya bisa ambil MTCWE seperti point to point, kemudian jaraknya berapa, dan lain-lain. Atau teman-teman jika pengen tahu tentang semua ini bisa langsung kunjungi ke website Mikrotik. Nah, nanti di sana akan dijabarkan tentang program-program. Di sini seperti MTCNA, MTCRE, dan lain-lain. Atau kalian bisa baca yang sudah saya tuliskan di sini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu terkait ujian MTCNA. Pertama-tama, untuk mendapat sertifikasi, kita harus mengikuti ujian. Nah, untuk teman-teman bisa daftar di offline webnya Mikrotik. Dan untuk sistem itu terdapat di offline dan online. Untuk online-nya, teman-teman bisa daftar dari rumah juga. Dan untuk offline-nya, teman-teman bisa datang ke program training center. Di sana bisa belajar dengan pakarnya. Setelah itu ingin mendapat sertifikasi MTCNA, kalian bisa mengikuti ujiannya secara online. Nah, jika teman-teman ingin mengambil di rumah, itu bisa disekaliankan. Nah, kalau kalian ingin mengambil program sertifikasi Mikrotik, itu kalian perlu didampingi oleh Mikrotik Academy. Kemudian untuk sistem jawabannya itu tidak ada yang lab essay-nya ya teman-teman. Jika kita itu harus multiple
choice atau single choice. Untuk soalnya itu tes random dengan pengantar bahasa Inggris. Makanya kalian perlu belajar tentang bahasa Inggris. Kemudian untuk KKM-nya passing grade 60%. Jika kalian tidak memenuhi atau nilainya itu masih sekitar 50% sampai 59%, nah itu kalian perlu melakukan tes ulang untuk syarat Mikrotik Akademi. Mikrotik konsultan itu misal kalian ingin membuka program sendiri, kalian harus memiliki nilai minimalnya itu 75% di mikrotiknya. Dan untuk engineer levelnya juga sama, harus 75% ya teman-teman. Ini adalah nilai minimalnya ya teman-teman. Dan saya rasa pembahasan ini cukup di sini. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.